Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 14 Samarinda, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, dan yang terakhir yang saya hormati para penonton yang telah hadir di acara pada hari ini. Sebelum lanjut materi, saya punya kartu nih. Ada botol kelapa di belakang menjadi barang, di belakang habis dan tersisa. Wahai sahabat seni dan saudara, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesempatan sehingga kita semua bisa kembali melakukan ibadah di bulan yang suci Ramadan ini. Salah satu salam dilakukan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang berzakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kritik yang berjudul Ramadan Panggilan bagi Orang Beriman. Perlu diketahui, Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan dan penuh keberkahan, di mana kita melakukan sesuatu hal selama itu baik dan bermanfaat bagi diri maupun sendiri. Diri sendiri maupun orang lain, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terdapat banyak sunnah-sunnah yang bisa kita kerjakan pada bulan Ramadan ini. Salah satu contohnya adalah membaca Al-Quran. Di sini saya akan membahas amalan tersebut. Ada keutamaan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Pada bulan inilah Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT sebagaimana firman Allah yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan sebagai permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu berbeda antara hak dan yang batil. Saya ambil dari Al-Baqarah ayat 185. Di antara amalan yang kita lakukan untuk diperbanyak pada bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Banyak sekali hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan keutamaan membaca Al-Quran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan membaca Al-Quran dengan bentuk perintah yang bersifat mutlak, sehingga membaca Al-Quran diperintahkan pada setiap waktu dan setiap kesempatan. Ada juga beberapa keutamaan membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Di antaranya yaitu menjadi manusia yang terbaik. Dari Islam diangkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengerjakannya. Dari hadis riwayat Bukhari. 2. Dikumpulkan bersama para malaikat. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan yang mahir dalam membacanya, maka ia akan dikumpulkan bersama para malaikat dan ia lebih berbakti. Sedangkan orang yang masih terbatas dalam membaca Al-Quran, ia akan mendapatkan 2 pahala ganjaran, yaitu akan 40 kali lebih. Yang ketiga dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena ia Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membaca. Dari hadis riwayat Muslim nomor 804. Nah, selain keutamaan ada juga nih orang-orang yang di bulan Ramadan. Yang pertama adalah puasa. Orang yang puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus. Orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus adalah orang-orang yang pahala puasanya telah hilang. Hal ini karena mereka melakukan hal seperti berdosa, bergunjing, dan lain-lain. Ada juga hadis yang menyebutkan, yaitu betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasa tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Al-Tabrani. 2. Orang yang jarang membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan, membaca Al-Quran sebagai kitab umat muslim merupakan amalan yang menjanjikan berpahala apabila kita dilakukan di bulan Ramadan. Kita akan merugi
kita jarang membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Bulan puasa ini mengajak kita untuk memanfaatkan datangnya bulan Ramadan sebaik mungkin untuk menambah pahala sebanyak-banyaknya. Karena bulan Ramadan ini menawarkan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan untuk mencapai takwa dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mari kita memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Setiap amalan yang kita lakukan sebagai bentuk penghormatan dan cinta kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga menghindari segala bentuk perbuatan yang merusak ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kita kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah, serta menjadikan kita hamba yang taat dan patuh padanya. Demikian, mohon maaf jika ada salah paham yang dapat kata saya yang menyinggung para pendengar sekalian, karena bedanya manusia tidak luput dari kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.